Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Materi ini diajarkan pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1. Ini disusun oleh saya sendiri, Nurrahmi SSI dari SMA Negeri 1 Cibeber. Baiklah, pertama kita akan bahas mengenai definisi nilai mutlak. Di sini, nilai mutlak dari suatu bilangan dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan. Kita lihat ilustrasinya di sini. Artinya, ketika kita memiliki harga mutlak dari negatif 3, itu artinya jarak dari 3, dari bilangan negatif 3, itu jarak bilangan negatif 3 dari 0. Kalau kita lihat di garis bilangan ini, jarak negatif 3 dari 0 ini ke kiri 3 satuan. Jadi artinya jaraknya adalah 3. Hal yang sama juga ketika kita ingin memperoleh harga mutlak dari 3. Ini harga mutlak dari 3 dapat kita katakan jarak bilangan 3 dari 0. Jarak bilangan 3 dari 0. Dari sini. Jadi kita lihat ke arah kanan ini ada sama 3 satuan. Nah, dari penjelasan di sini dapat kita tuliskan bahwa definisi nilai mutlak secara umum, harga mutlak X itu adalah X di mana nilai X-nya lebih dari sama dengan 0 atau negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, harga mutlak dari X itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap bilangan real X. Kemudian harga mutlak dari X ditambah Y, itu nilainya akan kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Kemudian jika harga mutlak dari X dikurangi Y, itu lebih besar dari sama dengan harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Kemudian yang keempat, sifat nilai mutlak yang keempat, ini harga mutlak X itu senilai atau ekuivalen dengan akar X kuadrat. Kemudian harga mutlak kuadrat dari suatu harga mutlak itu sama dengan X kuadrat. Kemudian perkalian dari harga mutlak X kali Y itu sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Begitupun dengan pembagian dari harga mutlak X dibagi Y itu sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Nah, ini persamaan-persamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuknya di ruas kiri dalam bentuk fungsi harga mutlak dan ruas kanannya konstanta. Jadi ketika kita mendapatkan bentuk harga mutlak di sini ya, ini harga mutlak fx yang sama dengan A, maka penyelesaiannya ini harga mutlaknya kita keluarkan, dan kemudian ini sesuai dari definisi nilai mutlak ya, kita gunakan definisi nilai mutlak yang sebelumnya sudah dibahas di slide sebelumnya. Jadi di sini kita lihat, maka ketika harga mutlaknya dihilangkan, ini hasilnya atau penyelesaiannya fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Ini jika ruas kanannya merupakan suatu konstanta. Bentuk yang kedua, jika untuk ruas kanannya ini sama-sama ruas kanan dan ruas kiri ini sama-sama dalam harga mutlak, sebetulnya dengan menggunakan definisi nilai mutlak ini sama saja ya, jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Nah, yang sedikit berbeda ini pada bentuk yang ketiga. Jadi ketika harga mutlak fx sama dengan gx, maka yang pertama harus dilakukan itu syaratnya dulu. Ingat ini karena harga mutlak itu nilainya tidak pernah negatif, maka ruas kanan si gx ini harus ada syaratnya, yaitu dia harus bilangan positif. Karena kalau negatif gx-nya yang ini, berarti fungsi harga mutlaknya itu tidak memiliki himpunan penyelesaian. Jadi kita harus cek dulu apakah gx-nya ini positif atau tidak. Jadi kita gunakan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika sudah ditemukan syaratnya, maka pengerjaannya sama saja seperti yang tadi, menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Nah, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x ditambah 11 sama dengan 6. Kita lihat di sini. Ini kalau kita gunakan definisi yang tadi ya, di mana fx sama dengan A, maka fx-nya di sini adalah 2x tambah 11 dan A-nya 6. Nah, kita gunakan solusinya yang tadi.
Jadi kita buat dua bentuk ya. Yang pertama fx-nya sama dengan A ini, atau fx-nya sama dengan negatif A. Untuk yang pertama fx sama dengan A, ini kita ganti fx-nya dengan 2x tambah 11 sesuai soal. A-nya kita ganti di sini, lihat kita gunakan yang positif dulu. Jadi fx sama dengan A, ini 2x tambah 11, A-nya 6 sama dengan 6. Yang kita butuhkan di sini adalah nilai x, sehingga konstanta selain x di ruas kiri, kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga di sini lihat, ini asalnya positif ya. Jadi 2x tambah 11, ketika 11-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dia jadi negatif. Jadi 6 dikurangi 11, itu sama dengan negatif 5, sehingga x-nya negatif 5 per 2. Kemudian ini untuk yang satunya lagi, yang ketika ruas kanannya negatif, berarti fx sama dengan negatif a, fx-nya 2x ditambah 11, a-nya menjadi negatif 6, tadi di sini a-nya 6 ya, jadi negatif 6, jadi 2x sama dengan, prosesnya sama seperti tadi, ruas kiri hanya untuk yang bervariabel x, sehingga yang konstanta ini, yang 11 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi negatif 11. Jadi negatif 6 dikurangi 11, itu hasilnya negatif 17. Sehingga x-nya negatif 17 per 2. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh di sini adalah negatif 17 per 2 dan negatif 5 per 2. Ini untuk contoh yang kedua di sini. Kita lihat di sini agak sedikit berbeda, tidak sesuai dengan bentuk umumnya, jadi rubah terlebih dahulu ke bentuk umumnya. Ruas kiri fx, ruas kanannya konstanta. Ketika belum seperti itu, maka yang konstanta di ruas kiri kita pindahkan terlebih dahulu ke ruas kanan. Ini negatif 3 dipindah ruaskan ke kanan, jadi 4 ditambah 3, sehingga 7. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya ya, jadi harga mutlak fx sama dengan A. Fx-nya ini x plus 2, A-nya 7, maka solusinya ini fx sama dengan 7, x tambah 2 sama dengan 7. 2-nya pindah ruas, jadi 7 dikurangi 2, sehingga x-nya sama dengan 5. Hal yang serupa digunakan juga untuk yang negatif. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya negatif 9,5. Kita lihat contoh yang ketiga, ini dimana dua-duanya dalam bentuk harga mutlak. Jadi tentukan nilai x yang memenuhi persamaan harga mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan harga mutlak x tambah 1. Nah ini sama pengerjaannya sebetulnya ya. Jadi tinggal gunakan seperti tadi langkahnya, gx-nya kita buat yang satu positif, satu lagi negatif. Ini yang positif terlebih dahulu, 2x, ini fx-nya 2x kurangi 5, gx-nya x tambah 1, jadi 2x kurangi 5 sama dengan x tambah 1. Sama seperti tadi, jadi ruas kiri itu untuk yang bervariabel x, sehingga kita kelompokkan dulu yang bervariabelnya. Ini di ruas kanan ada x, artinya ini 1x, jadi kita pindah ruaskan ke kiri. Karena di sini awalnya dia positif, ketika pindah menjadi negatif. Nah, konstanta di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Ini asalnya negatif 5, jadi ketika pindah menjadi positif 5. Sehingga 2x dikurangi x itu x, dan 1 ditambah 5 itu 6. Ini yang positif sudah. Sekarang kita coba cek yang negatif. Jadi fx sama dengan negatif gx. Fx-nya 2x kurangi 5 sama dengan negatif. Nah, setiap bertemu dengan tanda negatif, fungsi gx-nya kita gunakan tanda kurung. Seperti ini. Jadi 2x kurangi 5 sama dengan kita kalikan. Negatif kali x, negatif x. Kemudian negatif kali positif 1 itu negatif 1. Prosesnya sama. Kelompokkan yang bervariabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Ini yang di ruas kanan ada variabel negatif x, kita pindahkan ke ruas kiri. Karena ini awalnya negatif, pindah ke ruas kiri jadi positif. Jadi 2x tambah x sama dengan 3x. Negatif 1 tambah 5, ini 4, sehingga x-nya 4 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 6 dan 4 per 3. Nah, ini soal yang keempat, ini dimana ruas kirinya dalam bentuk harga mutlak, sementara ruas kanannya tidak dalam bentuk harga mutlak. Kita gunakan dulu syaratnya, dimana di sini ingat, ruas kanan ini harus positif, karena harga mutlak itu tidak pernah bernilai negatif, atau hasilnya tidak negatif. Jadi kita perlu sekali untuk mencari tahu ini gx-nya ini dia harus positif. Jadi ini gx, kita carikan dulu syaratnya, gx-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0, ini gx-nya 1 per 3x tambah 2, lebih besar dari sama dengan 0, ini
tambah 2-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 2. Untuk mempermudah, 3-nya kita kalikan dengan negatif 2 jadi negatif 6. Artinya di sini nanti kita akan mencari X, yang nanti untuk himpunan penyelesaiannya, X-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 6. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk fx sama dengan gx, prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Di ruas kiri itu untuk yang bervariabel x, ruas kanan untuk konstanta. Seperti ini. Nah, kita lihat tadi, syaratnya itu x-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita ada, bisa dari sama dengan negatif 6. Di sini kita peroleh x-nya 6 dan 0, sehingga dua-duanya memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 0,6. Nah, untuk semakin memberikan pemahaman kepada kalian, silakan kerjakan latihan soalnya. Selamat mencoba!